ini head gitu. Ini aku pipis di rain cover. Ternyata itu ada kakinya ini gede banget. Woi, kalau mau turun lewat sini katanya. Jadi kayak ngarahin. Si Averi ngerasa bahwa di belakang itu kayak ada suara langkah kaki yang sangat jelas. Aduh, si Neng teh malah ada yang ngikutin. Sini Neng, biar Bapak obatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Habis Tanjakan Break atau di HTB Adventure. Nah, kali ini kita bakalan menceritakan pengalaman mistis dari salah satu pendaki. Sebenarnya kita udah syuting sama narasumber langsung, cuman karena ada gangguan audio, jadi kita nggak bakalan upload videonya. Kalau teman-teman penasaran sama videonya, bisa cek videonya kayak gini. Berangkat dari biasa di pos 1 di basecamp menuju pos 1 di tengah-tengah yang ada punyakan itu. Ulat itu kan ada sihir ada di pohon, ada di pohon jatuh. Terus mau dimatiin malah mental jatuh ininya begitu. Nah, seperti itu videonya. Jadi daripada nanti nggak jelas mendengarinya, akhirnya kita syuting ulang setelah mendapatkan izin dari narasumber untuk menceritakan kembali cerita pengalaman mistis yang beliau alami. Namanya Desi Kania. Namun untuk nama-nama lain yang ada di cerita ini, karena permintaan dari narasumber, jadi nanti namanya bakalan kita samarkan. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Oke, perkenalkan, nama saya Desi. Kali ini saya bakalan bercerita tentang pengalaman yang pernah saya alami saat melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Pendakian ini belum lama, jadi terjadi sekitar sebulan yang lalu. Saya dan teman-teman lainnya melakukan pendakian ke Gunung Cikuray pada tanggal 26 Juli 2020. Waktu itu, saya dan teman-teman kurang lebih totalnya ada 12 orang, 10 laki-laki, 2 orang perempuan termasuk saya. Akhirnya kurang lebih sekitar 2 jaman kita nyampe di base camp Kiara Jenggot, dan di sana seperti biasa kita taruh keril dan istirahat, makan, dan sambil ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di base camp. Akhirnya saya pun tidur dan teman-teman yang lain juga ngikutin, pada tidur semua. Dan gak kerasa, tiba-tiba waktu tuh udah mulai pagi aja gitu. Pas waktu itu, saya dan teman-teman langsung memutuskan untuk simaksi dan berdoa dulu. Setelah berdoa baru kita nanti langsung berangkat gitu. Tapi pas kita mau berdoa, di sini saya ngerasa bahwa aduh, ini kayak tanda-tanda mau head gitu. Teman-teman cewek pasti tahu lah kalau misalnya mau head tuh biasanya perut suka sakit gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita selesai doa dan lain-lain, langsunglah kita lanjut menuju ke pos 1. Nah, dari perjalanan ke pos 1 sekitar mungkin pertengahan dari base camp ke pos 1, tiba-tiba perut saya sakit lagi dan wah, ini nggak bener nih, perut nih aduh nggak bener pokoknya. Dan tiba-tiba ini head gitu, ini udah PMS. Akhirnya di situ saya nangis, teman-teman yang lain pun pada nanya, Des, lu kenapa? Enggak, kamu kenapa? Aku PMS. Akhirnya mereka semua kaget karena kondisiku di situ belum nyampe pos 1 malah udah head. Dan si Averi bilang, ya udah, kamu di sini aja dulu istirahat sama yang lain. Saya sama si Tony mau turun ke bawah ke base camp buat beli pembalut dan nanti naik lagi biar nanti pas naik saya bisa pakai itu gitu. Akhirnya
singkat cerita mereka turun ke bawah buat beli pembalut, dan bodohnya aku di situ tetap kekeh pengen ikut melanjutkan pendakian. Nah dari situ saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dan pos 3. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pos 4, saya malah pengen pipis. Nah dari sana, aduh gimana ya, bingung banget saya posisinya. Udah ketahuan saya head, di pos 3 malah pengen pipis. Bingung. Akhirnya saya minta izin sama teman-teman yang lain. Aku pengen pipis nih. Aduh, si Kang Ferry malah bilang kayak gitu. Dia bilang, aduh katanya. Akhirnya setelah itu saya diantarlah sama si Ferry buat pipis. Tapi pas waktu itu si Ferry nyaranin pipisnya itu jangan sembarangan, jangan langsung ke tanah. Kalian tahu nggak aku pipisnya pakai apa? Jadi waktu itu aku disuruh pipis di atas rain cover atau cover bag. Ya udahlah, bodo amat gitu, orang dia udah ngasih tahu kayak gitu, udah aku ngikutin aja. Akhirnya aku pipis di rain cover, dan pas selesai pipis si air kencingnya itu dibungkus pakai kantung plastik. Akhirnya dibawa nih sama si Ferry. Ya udah, dari situ udah aman-aman aja, kita langsung lanjut menuju ke pos 4, 5, dan akhirnya kita sampai di puncak Cikuray. Saat itu karena masih sore, akhirnya kita masih sempat nih buat foto-foto, buat lihat sunset, dan ya sambil yang lain juga. Setelah dari puncak kita langsung turun ke bawah dikit biar nggak terlalu dingin pas nanti kalau mau mendirikan tenda. Akhirnya saya dan teman-teman lain mendirikan tenda di bawah puncak dikit, jadinya ada kanan kirinya masih ada pohon-pohon gitu. Nah setelah itu nggak kerasa tiba-tiba udah masuk maghrib aja, dan teman-teman yang lain sambil pada masak dan lain-lain, aku malah ngerasa pengen pipis lagi. Dan kembali aku tanyain lagi sama si Ferry, minta saran atau minta anterin buat pipis. Dan waktu itu Ferry nganterin saya buat pipis di belakang tenda. Dan seperti tadi di pos 3 saya pipis masih di atas rain cover yang tadi. Akhirnya saya pipis di sana, dan yang saya kagetkan ternyata air kencingnya itu sudah bercampur dengan darah head yang tadi gitu. Dan darahnya ini keluar lebih banyak daripada sebelumnya. Nah setelah aku selesai pipis, akhirnya aku masuk tenda, dan kita pada ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Ada yang masak-masak juga karena memang sudah waktunya kita makan malam gitu. Setelah dari itu, selang beberapa jam, ya sekitar jam 9, setengah 10-an, si Ferry tiba-tiba kayak cerita gitu. Kok di luar kayak ada yang ngomong ya? Kok berisik banget katanya. Jadi si Ferry ini ngedenger kalau di luar itu, di luar di tempat aku pipis tadi di belakang tenda, kayak ada orang banyak, dan mereka tuh lagi pada ngobrol gitu, kayak mau mencari tempat buat mendirikan tenda. Aku kaget dong ketika Ferry ngomong kayak gitu, karena setauku pas tadi aku pipis di belakang tenda, di sana itu banyak pepohonan gitu. Jadinya gak mungkin lah kalau misalnya ada orang nyari space buat masang tenda di sana. Akhirnya si Ferry ini dia penasaran. Pas dia ke belakang, kalian tahu nggak apa yang dilihat si Ferry? Ternyata di belakang tenda yang dibilangnya berisik itu nggak ada apa-apa. Jadi kosong, kayak ya udah emang nggak ada apa-apa gitu.
bener-bener gak ada orang, bener-bener gak ada yang masang tenda atau yang lain-lain, gak ada. Akhirnya si Aferi itu kaget, itu tadi suara apa. Dia langsung balik badan dan langsunglah dia jalan agak cepet gitu masuk ke dalam tenda. Nah sebelum masuk tuh dia ngomong sama si Budi, "Bud, lu nanti tidur di tempat cewek aja ya," katanya. Biar gue nanti yang jaga di luar. Tapi sekitar jam 11 malam aku malah pengen pipis lagi. Aku pengen pipis lagi. Mereka juga bingung dong. Dan si Aferi itu dia juga gimana ya, mau nganter keinget yang tadi. Akhirnya Aferi nyaranin buat, ya udah Des, kalau misalnya kamu pengen pipis di tenda aja deh, pakai cover bag yang tadi gitu. Tapi kali ini pas aku minta saran sama si Aferi kayak barusan, mereka itu ngelihat aku itu kayak aneh gitu. Jadi pas aku ngomong kayak gitu tuh mereka ngelihatnya aku itu sambil ketawa gitu, cengengesan, terus tiba-tiba nangis gitu. Muka aku tuh kayak kelihatan nangis gitu. Aku sendiri gak ngerasa kayak gitu. Jadi yang aku rasain ya biasa aja gitu. Sampai akhirnya aku ngeluarin pertanyaan lagi, gimana ini saya pipisnya? Masa sih di dalam tenda? Ya udah nggak apa-apa, mending di tenda aja biar lebih aman. Nanti kan air pipisnya dimasukkan ke cover bag dan dikantongin lagi gitu, kata si Aferi. Akhirnya setelah itu si Aferi nyuruh buat, "Bud, kamu keluar dulu aja, si Desi biar pipis di sana," katanya. Nah, pas pipis di situ pun darahnya masih keluar banyak. Nah, singkat cerita, pagi pun telah tiba nih. Akhirnya waktu itu kita langsung summit ke puncak karena memang jaraknya nggak terlalu jauh. Kita naik ke puncak, kita nikmatin suasana sunrise di sana, foto-foto dan segala macam. Setelah kita puas dari puncak, kita pun turun lagi nih. Kita turun lagi ke tempat kita ngecamp. Nah, pas kita nyampe tempat camp, teman-teman yang lain ada yang nyiapin buat masak, sarapan, niduh kopi dan lain-lain. Si Aferi ini tiba-tiba ngomong, kalian masih ingat kan kalau semalam itu si Aferi ini dan teman-teman yang lain pada jaga di luar. Katanya si Aferi ini semalam itu ngeliat di belakang tenda itu ada pohon gede banget. Terus karena kurang jelas dia mulai berdiri nih. Pas dia keluar dia ngeliat, ternyata dia ngeliat itu bukan pohon, melainkan itu makhluk gede, hitam, terus matanya itu melotot gitu loh. Dia kaget, wah apaan ini gitu kan, dia kaget, merinding, lemas pokoknya. Akhirnya dia nunduk. Pas si Aferi ini nunduk, dia malah ngelihat hal yang lain. Dia ngelihat kayak ada kaki gede banget pokoknya. Kakinya ini gede, kalau digambarin ya segede tenda yang kita tempatin. Nah setelah itu si Aferi ini langsung masuk tenda. Tapi bagusnya si Aferi ini dia nggak ngeganggu teman-teman yang lagi pada tidur, karena dia mikir, wah jangan sampai bikin suasana ini jadi makin gak nyaman gitu. Dengan kondisi yang benar-benar menakutkan, dia langsung maksain buat pokoknya gimana caranya gue tidur gitu, kata si Aferi kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu si Aferi itu memutuskan untuk menghentikan pembicaraannya dan memberikan saran buat yang lain buat udah kita lanjut makan aja, biar nanti kita pas turun kita tetap fit gitu. Singkat cerita, kita pun turun dari pos 7, kita langsung melanjutkan ke pos 6, pos 5. Dan di pos 5 ini kita malah kepisah. Jadi ada yang 7 orang dan ada yang 5 orang. Yang 5 orang ini kepisah lagi.
ada yang 2 orang di depan, ada yang 3 orang di belakang. Nah yang 3 orang ini termasuk saya. Di tengah perjalanan itu dari pos 5 aku ngedenger kayak ada suara orang ngomong gitu. Ih, siapa ya? Jadi dia manggil-manggil kayak woi, woi, woi gitu. Yang aku dengerin tuh kayak gitu. Cuman aku nganggapnya mungkin teman-teman yang lain gitu. Akhirnya udah aku gak memperdulikan itu dan turun aja kayak biasanya. Cuman yang 2 orang di depan saya ini dia jaraknya memang gak terlalu jauh dan gak deket juga gitu. Mereka berdua pun ternyata merasakan hal yang sama. Ada orang yang ngomong, selain dia manggil-manggil kayak tadi, itu mereka ngedenger kayak ada orang ngomong, woi, kalau mau turun lewat sini katanya. Jadi kayak ngarahin arah buat turun ke pos selanjutnya. Yang berdua ini bingung. Lu denger gak sih? Kayak ada yang ngomong deh. Iya, gue juga denger katanya. Akhirnya yang berdua ini tuh juga ngedengerin hal yang sebelumnya kita dengerin. Dan karena mereka ngerasa, wah udah gak beres nih, dari tadi kita jadi kayak gitu terus. Akhirnya mereka memutuskan untuk nunggu rombongan lainnya, atau nunggu kita bertiga yang ada di belakangnya. Akhirnya kita pun ketemu, jadilah berlima. Nah dan akhirnya setelah kita bertemu dari pos 5 itu, kita turunlah ke pos-pos selanjutnya. Dan alhamdulillah kita sampai di base camp Kiara Jenggot. Nah saat saya dan 4 orang lainnya di base camp sudah istirahat dan sambil makan-makan juga, dari sana saya mulai memikirkan teman-teman yang 7 orang di belakang saya gitu. Kok belum nyampe juga gitu. Biasanya mereka itu kalau turun itu cepet gitu, tapi kok sampai sekarang udah ditunggu beberapa jam, mereka belum pada nyampe juga di base camp. Akhirnya pas lagi makan pun saya jadi ngerasa gak nyaman. Wah, ada apa nih? Kok tumben mereka belum nyampe base camp, padahal ini udah beberapa jam gitu. Dan ternyata gak lama dari situ barulah kelihatan si Averi dan teman-teman lainnya. Nyampe lah dia ke base camp. Aku penasaran, kok lama banget sih, tumben. Dari sana si Averi pun cerita. Dan saat perjalanan dari pos 3 ke pos 2, si Averi ngerasa bahwa di belakang itu kayak ada suara langkah kaki yang sangat jelas. Jadi suara langkah kakinya itu ngikutin langkah mereka gitu. Dan karena Averi ini posisinya paling belakang, jelas banget dong kayak ada orang jalan ngikutin si Averi dan ngikutin teman-teman yang lain. Tapi pas si Averi memastikan ngelihat ke belakang, pas dia nengok, anehnya itu gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa gitu. Nah setelah si Averi ngerasa kalau di belakang ini kayak ada yang ngikutin, tapi pas dilihat ternyata gak ada apa-apa, dia baru sadar kalau kantung plastik yang dia bawa, yang isinya itu adalah air kencing dan bercampur dengan darah haid, ternyata bocor. Dan selama perjalanan dari pos 3 ke 2 itu, air ini berceceran cukup panjang gitu. Akhirnya dia pun berhenti sebentar dan ngomonglah sama teman-teman yang lain kalau air ini benar-benar bocor. Dan mereka ngobrol, kita harus gimana nih? Ya udahlah, kita kubur aja nih pakai tanah yang ada di sekitarnya. Jangan sampai air kencing dan darah ini berlumuran di mana-mana gitu. Takutnya orang ngira-ngira yang lain-lain gitu. Di situ kita belum berpikiran ada hal mistis lagi gitu, karena memang ya udahlah kita beresin aja. Kuburlah selama perjalanan dari pos 3 ke 2 itu. Singkat cerita, setelah mereka nguburin bekas air kencing dan darah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan
menuju pos 1 dan akhirnya alhamdulillah mereka sampailah di base camp. Tapi tunggu dulu, cerita mistis ini belum selesai. Jadi pas aku pulang ke rumah, akhirnya kita semua udah nyampein di rumah masing-masing. Aku ngerasa badanku itu pegel banget dan kaki tuh kayak pegel banget pokoknya. Akhirnya aku susah buat tidur, susah buat jalan. Wah, ini pegel nggak biasanya gitu. Akhirnya aku kabarin Averi dan tanyain sama dia, kenapa sih badan tanganku ini kok sakit banget ya, pegel banget gitu. Des, kayaknya kamu itu bukan pegel gara-gara naik gunung deh. Mungkin kamu pegel-pegelnya itu gara-gara head di gunung. Aku kaget dong pas si Averi ngomong kayak gitu. Maksudnya gimana? Kan gak terjadi apa-apa gitu. Dari situ si Averi nyaranin buat udah kamu berobat sama yang orang bisa aja. Misalnya kayak minta doa, minta air doa kayak gitu. Ya udah deh, nanti aku coba buat ngajakin mama minta air doa ke Ustadz. Belum selesai aku ngomong kayak gitu, si Averi tiba-tiba ngomong lagi, Des, kamu masih ingat gak sih pas kita di pos 3, pas posisinya kamu lagi pengen pipis? Emang kenapa, Sebenarnya di situ kan aku sama si Tony tuh nyariin tempat dulu buat kamu pipis. Dan waktu itu aku ngelewatin pohon besar, dan pas aku turun, aku nemuin tempat buat kamu pipis. Tapi sebelum aku panggil kamu, sebenarnya aku itu ngeliat kayak ada ulat bulu warnanya putih nempel di pohon yang gede itu. Nah, pas aku mau balik, si Tony malah dia mau megang ulat itu. Aku langsung ngomong dong sama si Tony, Ton, awas itu ada ulat, jangan dipegang. Si Tony langsung ngomong, ulat apaan? Di pohon ini gak ada apa-apa. Itu di pohonnya ada ulat. Gak ada apa-apa juga, kata dia. Dan gak lama dari situ, si ulatnya itu malah jatuh ke bawah. Dan aku langsung ngedeketin ulat itu dan awas Ton, aku injek aja ini ulatnya. Pas aku mau nginjek ulat ini, udah mulai deket ke ulatnya, kaki dan badanku tuh malah mental ke belakang gitu. Aku jatuh ke belakang sampai kepala ini agak kebentur ke tanah. Itu bener-bener sakit banget. Dan si Tony kaget banget ngelihat posisiku tiba-tiba terbang kayak mental ke belakang gitu. Itulah kenapa alasan si Averi ini nyaranin aku pipis di cover bag yang akhirnya dibawa sampai ke atas dan dibawa turun lagi. Nah, setelah itu aku jadi yakin kalau sakit badan, tangan, kaki dan yang lainnya itu bukan disebabkan karena aku kelelahan pas naik gunung, tetapi aku benar-benar yakin kalau sakit ini ternyata terjadi karena aku head di gunung. Akhirnya dari situ aku memberanikan diri buat ngomong sama mama. Niatnya pengen diantar ke ustadz gitu buat minta air doa gitu. Tapi sebelum itu aku jujur dulu sama si mama, karena memang sebenarnya aku itu izin ke mama itu buat naik ke Gunung Sagara. Gunung Sagara ini letaknya dekat dari rumah saya. Tetapi nyatanya aku malah naik ke Gunung Cikuray. Sontak si mama pun benar-benar ngomel, dia benar-benar marah. Karena memang kalau ke Cikuray sebenarnya aku nggak diizinin buat naik ke Cikuray. Tapi karena memang pengen banget naik ke Cikuray, akhirnya aku memutuskan untuk berbohong sama
mamaku sendiri. Singkat cerita, aku pun pergi ke salah satu rumah ustadz yang ada di kampung. Akhirnya setelah aku ketemu ustadz itu, belum sempat aku ngomong dengan kejadian yang kemarin aku alamin di Gunung Cikuray, ustadz itu tiba-tiba ngomong, aduh si Neng teh malah ada yang ngikutin, sini Neng biar bapak obatin. Aneh, si ustadz ini tiba-tiba tahu kalau aku sakit badan dan badanku sakit, pegel-pegel dan lain-lain gitu. Padahal aku belum ngomong sama si ustadz ini, tapi dia udah tahu kalau ternyata aku itu ada yang ngikutin gitu. Entah yang ngikutinnya siapa dan apa, tiba-tiba si ustadz ini tahu aja gitu dengan kondisi yang aku rasakan saat ini gitu. Akhirnya aku minum juga air doa yang dia kasih. Setelah aku minum, alhamdulillah aku pulang ke rumah dan rasa sakit badannya itu sedikit demi sedikit mulai hilang dan mulai gak kerasa lagi gitu. Aku udah gak nangis lagi karena badanku yang sakit, dan alhamdulillah aku sembuh total, dan dari situ udah gak ada yang ngikutin aku lagi. Nah, jadi itulah cerita pengalaman mistis yang dialamin oleh saudara atau saudari Desi Kania. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita petik dari cerita ini. Jadi buat teman-teman semua, terutama buat cewek, kalau misalnya memang haid atau PMS saat mau melakukan pendakian gunung atau sedang berada dalam trek, lebih baik teman-teman langsung balik aja dan gak usah dilanjutkan. Atau mungkin ya jangan melakukan hal-hal konyol selama ada di gunung. Oke, itu dulu buat cerita pengalaman mistis di season kali ini. Sampai jumpa di cerita pengalaman mistis selanjutnya. Dan jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you di cerita selanjutnya.